Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam edisi Tonight. Selamat menyaksikan! Pemain Liverpool kembali diincar klub Arab Saudi, kini Luis Diaz. Klub-klub Arab Saudi belum berhenti memburu bintang Liverpool. Penggawa The Reds yang kini diincar menyasar nama Luis Diaz. Record, media Portugal menyebut Luis Diaz menjadi incaran Al Hilal. Raksasa Arab Saudi itu ingin memboyong winger asal Kolombia itu. Kabarnya, Al Hilal menawar Luis Diaz sebesar 50 juta pound atau setara 976 miliar rupiah. Lionel Messi batal debut di Inter Miami pekan ini. David Beckham ditanya soal kans Lionel Messi debut di Inter Miami pekan ini. Bintang Argentina itu diminta siap terlebih dahulu. David Beckham mengatakan, Messi baru saja berlibur panjang dan baru tiba di AS. Hal itu membuat kans Messi debut di Inter Miami pekan ini diragukan. Luis Suarez susul Messi ke Inter Miami. Luis Suarez berpotensi menyusul Lionel Messi ke Inter Miami, dilaporkan TIC Sports. Suarez dilaporkan sedang bernegosiasi dengan Inter Miami. Pembicaraan diklaim sudah lama terjalin. Perkembangannya disebut ke arah yang positif. Inter Miami disebut yakin bisa menuntaskan kesepakatan dengan Suarez. Juventus belum temukan klub yang cocok untuk Bonucci. Juventus masih berusaha keras untuk menjual Leonardo Bonucci, namun sampai saat ini belum ada klub yang cocok dengan bek berusia 36 tahun tersebut. Tawaran terhadap dirinya datang dari Newcastle United dan beberapa klub berbeda di Arab Saudi. Beberapa laporan menyebut bahwa Bonucci sedang mempertimbangkan proposal yang menguntungkan. Fans tolak Romelu Lukaku, ini kata Direktur Juventus. Upaya transfer Romelu Lukaku rupanya tak disenangi fans Juventus. Direktur olahraga Bianconeri, Cristiano Guintoli angkat suara. Saya belum memikirkannya. Seperti yang saya katakan, kami mengumpulkan informasi, tetapi kami tidak memikirkan konsekuensi dari sesuatu yang tidak terjadi, kata Guintoli dilansir Football Italia. Kondisi membaik, Van der Sar tinggalkan ICU. Setelah sepekan dirawat intensif di ICU, kondisi Van der Sar sudah membaik. Bahkan, pria 52 tahun tersebut sudah diizinkan untuk meninggalkan ICU per Selasa 18 Juli waktu setempat. Van der Sar kini menjalani terapi pemulihan di kamar perawatan normal sebelum bisa balik ke rumah pekan depan. Giggs bebas dari dakwaan kekerasan, kini tata ulang hidup. Ryan Giggs telah dibebaskan dari tuduhan kekerasan terhadap kekasihnya. Legenda Manchester United itu saat ini mencoba menata ulang hidupnya. Dikutip dari BBC, Hakim Hilary Manley menyampaikan bahwa Giggs tidak bersalah atas dakwaan penyerangan, perilaku pemaksaan, dan menyerang Emma. Juri juga sudah gagal mencapai vonis setelah lebih dari 20 jam melakukan pertimbangan. Efek domino kedatangan Sandro Tonali. Newcastle harus jual Allianz Saint-Maximin. Kedatangan Sandro Tonali ke Newcastle dengan biaya mahal menimbulkan efek domino. Kabarnya Al Hilal menawar di angka 25 juta euro. Sedikit lebih rendah dari harga pasarannya saat ini di angka 32 juta euro.
Home mengakui bahwa keputusan untuk menjual Saint Maximin dilakukan dengan terpaksa. Karir Renato Sanchez hendak diselamatkan AS Roma. Laporan jurnalis Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Roma berencana menawarkan proposal peminjaman lagi kepada PSG. Pemain yang kini hendak didatangkan ke Stadio Olimpico adalah Sanchez. Menurut laporan tersebut, Sanchez mau dipinjam oleh Roma dengan durasi 1 musim. Belum ada rencana untuk menambahkan opsi pembelian. Leon Goretzka jadi objek perburuan Manchester United dan West Ham. Leon Goretzka tampaknya akan segera jadi komoditi hangat di bursa transfer musim panas 2023. Gelandang Bayern Munchen ini sedang dilirik oleh Manchester United dan West Ham. Hanya saja, MU sampai sekarang belum melakukan pendekatan apapun ke pemain dan klub. Sejauh ini MU baru sebatas tertarik. Menurut laporan Sky Sports, The Hammers memastikan ikut ke dalam perburuan pemain asal Jerman itu. Urgensi West Ham saat ini jauh lebih mendesak daripada Manchester United. Pasalnya, gelandang utama mereka, Declan Rice, telah resmi hengkang. Rafael Guerreiro akui awalnya ingin tetap bertahan di Dortmund. Rafael Guerreiro telah memutuskan untuk bergabung dengan Bayern Munich dengan status bebas transfer saat kontraknya di Borussia Dortmund berakhir akhir bulan lalu. Pemain asal Portugal itu mengatakan bahwa dia awalnya memiliki keinginan untuk tetap melanjutkan karirnya di Dortmund. Hingga akhirnya datang tawaran dari Bayern yang tidak bisa ditolaknya. Sejujurnya saya ingin lanjut di Dortmund. Namun ketika Bayern memberi tawaran, saya melakukan semua yang saya bisa untuk datang ke sini, kata Guerreiro. Resmi gabung Bayern, Kim Min-jae. Ini adalah mimpi setiap pesepak bola. Setelah penantian yang cukup panjang, Bayern Munich akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan bek Korea Selatan, Kim Min-jae, dari Napoli. Bayern Munich dikabarkan mengaktifkan klausul pelepasan Kim Min-jae dari Napoli sebesar 50 juta euro. Ia dikontrak selama 5 tahun ke depan atau sampai musim panas 2028. Memperkuat Bayern adalah impian bagi setiap pesepak bola. Saya sangat menantikan apa yang akan terjadi di Munich. Ini adalah awal yang baru bagi saya. Saya akan terus berkembang di sini, ucap Kim. Alex Telles segera susul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Bek kiri Manchester United, Alex Telles dikabarkan akan segera menyusul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Alex Krug, hal itu bisa saja terjadi dengan nilai transfer yang tidak terlalu besar, yakni 10 juta pound sterling. Menurut Fabrizio Romano, sudah ada kesepakatan verbal antara kedua klub. Jika Telles jadi pergi, Manchester United tidak memiliki rencana untuk mencari penggantinya. Taylor Malaysia telah membuktikan dirinya sebagai penantang yang layak di posisi bek kiri bagi Sau. Resmi, Marcus Rashford teken kontrak baru di Manchester United. Berakhir sudah teka-teki terkait masa depan Marcus Rashford di Manchester United. Beberapa saat yang lalu, MU melalui laman resmi mereka mengonfirmasi telah berhasil memperpanjang masa bakti Rashford di Old Trafford. Rashford dipastikan akan bertahan hingga musim panas tahun 2028 mendatang. Tak berselang lama, Rashford mengungkapkan kebahagiaannya menjadi bagian dari Manchester United. Bukan hanya itu, Rashford juga bertekad untuk membantu Setan Merah kembali ke masa jayanya. Cristiano Giuntoli bantah Weston McKennie tak masuk proyek Juventus. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, membantah bahwa Weston McKennie tidak termasuk dalam rencana klub selagi membicarakan para pemain lainnya, termasuk mengonfirmasi
bahwa Juve sedang mencarikan klub untuk Bonucci. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Mike Kenny tidak masuk dalam proyek. Pada saat ini ada para pemain yang berada di pasaran. Kami sedang berbicara dengan beberapa klub untuk Zakaria. Demikian pula dengan Arthur dan Leonardo. Namun kami belum menemukan yang cocok untuk Bonucci, kata Giuntoli. Javier Zanetti bocorkan sosok kapten Inter Milan di musim depan. Samir Handanovic telah mengucapkan selamat tinggal kepada Inter Milan. Oleh karena itu, Inter harus mencari pengganti Handanovic sebagai kapten secara permanen. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti mengungkapkan bahwa Lautaro Martinez kemungkinan besar akan menjadi kapten Inter Milan berikutnya. Pemain berusia 25 tahun itu telah bergabung dengan Inter sejak tahun 2018. Ia selalu menunjukkan loyalitasnya kepada Nerazzurri. Selain itu, terlepas dari peran kuncinya bagi tim Inter di atas lapangan, ia juga merupakan seorang pemimpin di dalam skuad. Milan akan izinkan PSV Eindhoven pinjam Charles de Ketelaere. Banyak laporan yang menunjukkan jika AC Milan sudah sangat siap menerima tawaran dari PSV Eindhoven untuk melepas Charles de Ketelaere. Ketertarikan PSV Eindhoven terhadap de Ketelaere sangat nyata. Namun mereka hanya dapat melakukan pinjaman awal, dengan Milan siap untuk mendengarkan ide mereka, namun hanya akan ada kesepakatan dalam situasi tertentu. Harga yang ditetapkan Rossoneri adalah 28 hingga 30 juta euro untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Namun, semua itu tergantung pada keinginan de Ketelaere yang saat ini terlihat yakin untuk bertahan. UEFA pertimbangkan San Siro sebagai venue final Liga Champions. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh UEFA, stadion kandang AC Milan dan Inter Milan, San Siro, berpeluang jadi tuan rumah final Liga Champions untuk tahun 2026 atau 2027. Berdasarkan pilihan anggota Asosiasi Sepak Bola di Eropa, ini merupakan tanda mulai bangkitnya sepak bola Italia, di mana seluruh pihak sudah mulai bekerja dengan dasar bahwa San Siro masih akan tetap berdiri dan berfungsi dalam beberapa tahun ke depan. Milan dan Inter sendiri saat ini sedang mempertimbangkan untuk membangun stadion masing-masing. Ilkay Gundogan punya klausul rahasia dalam kontraknya di Barcelona. Barcelona telah menyelesaikan penandatanganan gelandang Manchester City Ilkay Gundogan. Namun, pemain internasional Jerman itu menyadari situasi keuangan klub dan telah memasukkan klausul rahasia dalam kontraknya. Pihak Ilkay Gundogan telah memasukkan klausul dalam kontraknya dengan Barcelona untuk melindungi masa depannya jika klub gagal mendaftarkannya karena peraturan La Liga. Dengan menambahkan klausul yang akan membuatnya dilepas jika klub gagal mendaftarkannya sebelum pertandingan pembuka La Liga musim ini. Joao Felix akui punya mimpi bermain di Barcelona. Joao Felix memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Diego Simeone dan dipaksa untuk berlatih dengan tim muda mereka belum lama ini. Dia telah banyak dihubungkan dengan rencana kepindahannya pada musim panas ini dan kini telah memberikan indikasi yang jelas mengenai tujuan yang diinginkannya. Saya ingin sekali bermain untuk Barca. Barcelona selalu menjadi pilihan pertama saya dan saya ingin sekali bergabung dengan Barca. Itu selalu menjadi pilihan saya sejak kecil. Jika itu terjadi, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya, ujar Felix. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News edisi Tonight. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!